kampus Unitma Madiun. Saya prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Yang mana data tersebut adalah pengertiannya adalah informasi dari suatu pengamatan. Data sendiri disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Dulu saya sudah pernah menjelaskan mengenai tabel. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Diagram batang adalah grafik yang menunjukkan angka dalam suatu persegi panjang. Contohnya seperti ini. Tujuan pembuatan diagram batang tersebut adalah mempermudah kalian untuk membaca data dengan cara mudah. Saya akan memberi satu contoh diagram batang. Contoh soalnya, suatu sekolah menjabarkan nilai rata-rata setiap kelas, yaitu sebagai berikut. Kita membuat data terlebih dahulu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang mana nilainya adalah kelas 1 75, kelas 2 80, kelas 3 70, kelas 4 85, kelas 5 75, kelas 6 65. Nah, pernyataannya, buatlah diagram batang dari data tersebut. Kalian cermati dahulu datanya. Setelah itu kita buat diagramnya di sini. Kita buat garis di sini. Di sini dinamakan sumbu X. Di sini dinamakan sumbu Y. Di sini ditulis banyaknya nilai. Di sumbu X selalu ditulis banyaknya nilai, dan di sini ditulis kelas ataupun jumlah, ataupun tahun, atau bisa juga tahun ataupun sebagainya. Dan di sini kita mulai dari angka 10. Saya tulis 10. Kelipatan 10 saja. 10, 80, 90, 100. Di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, gimana cara membuat diagram batangnya? Kita lihat di kelas 1 ada 75. Kita lihat di angka 75. Ternyata tidak ada. Lalu kita buat di pertengahan 80, antara 80 dan 70. Kita buat di sini. Kita urutkan ke kelas 1. Kita urutkan di sini ya. Seperti ini. Dan kalian bisa memberi warna di batangnya ini sesuai selera kalian, mau dikasih warna apa, agar mudah membacanya. Lalu di kelas 2 ada 80. Kita beri tanda begini.
yang lainnya, sesuai selera kalian saja. Dan yang ketiga, yang kelas 3 ada 70. Kita lihat di sini, 70 ini kita beri tanda seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya. Usahakan angka tanda yang ketiga itu di tengah-tengah. Dan kelas 4 ada 85, berarti antara 90 dan 80. Di sini ada tanda. Tanda titik ini tanda penghubung ya, biar kalian paham. Lalu kelas 6 ada 65. 65 antara 70 dan 60, lebih rendah ya. Seperti ini. Apakah sudah paham? Maka Anda cermatilah dahulu ini, dan jika ada pertanyaan atau belum paham bisa ditanyakan kepada saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai diagram garis. Apa sih diagram garis? Kalian sudah mendengar tentang diagram garis? Nah, diagram garis itu seperti ini. Diagram garis itu sebetulnya sama seperti diagram batang, hanya saja penampilannya beda. Seperti yang kalian lihat pada gambar yang tadi. Saya akan memberi satu contoh soal mengenai diagram garis. Yang pertama, pada 5 tahun terakhir, pedagang selondang mencatat penjualan beras. Datanya sebagai berikut. Masih saja saya tidak memakai garis, tapi kalau kalian wajib memakai garis ya, agar rapi. Yang ini tahun, yang di sini terjual. Banyak yang terjual. Yang pertama tahun 2015 itu ada 150 kg, tahun 2016 ada 200 kg, tahun 2017 ada 300 kg, tahun 2018 ada 350 kg, tahun 2019 ada 250 kg. Lalu pernyataannya, buatlah diagram garis. Diagram garis sama seperti diagram batang. Yang pertama kita buat garis seperti tadi. Garis sembunyi X dan Y. Sini sembunyi X dan sini sembunyi Y. Kita buat kelipatan di sini 100, di sini 200, di sini 3 kejauhan, di sini 300, di sini 400, di sini 500. Kita buat sampai 500 saja. Di sini itu banyaknya beras, banyak beras, satuan atau kilogram. Dan di sini tahun 2000, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Kita lihat ke datanya. 2015 ada berapa? 150, berarti ditulis antara 100 sama 100, berarti di pertengahan sini. Kita urutkan. Di dalam garis ini hanya ada titik-titik saja. Kita aja ya. Mudah membedakan. 2016 ada 200, berarti di sini. Di sini. Lalu
2017 ada 300 berarti di sini. Lalu 2018 ada 350, berarti pertengahan antara 400 dan 300. 2018. Lalu 2019 ada 250, berarti pertengahan 300 dan 200 seperti ini. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis seperti ini. Nah, ini yang dinamakan diagram garis seperti ini. Kalian cermati, kalian pahami. Jika kurang paham bisa dipertanyakan pada saya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai diagram garis, diagram batang, diagram garis. Jika kurang jelas bisa bertanya pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.